Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena jilid 4C. Ayo kita buka buku halaman 160, yaitu tema 7 latihan soal subtema 3. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, teks ini silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian nomor 1. Arti istilah buah tangan pada teks di atas yang tepat adalah A. Barang yang dibawa dari hasil bepergian atau oleh-oleh. Kemudian nomor 2. Pelancong atau turis merupakan kata yang memiliki arti sama dengan kata titik-titik pada paragraf. Jawabannya adalah D. Wisatawan. Kemudian nomor 3, ide pokok dari teks tersebut adalah kota Yogyakarta memiliki beberapa julukan, diantaranya kota pelajar, kota budaya, hingga kota aman dan nyaman. Kemudian bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nah, dibaca dulu teks yang berjudul Keragaman Agama dan Suku Bangsa di Indonesia. Kemudian buka halaman berikut nomor 4. Tuliskan arti kata-kata berikut dalam kamus KBBI. Yang A. Semboyan artinya perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan. Yang B. Survei artinya teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data penyelidikan atau peninjauan. Kemudian yang C, kata suku, yaitu golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Dan yang D, bertoleransi artinya bersikap toleran. Nomor 5, tulislah ringkasan berdasarkan isi teks keragaman agama dan suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Berdasarkan hasil survei pemerintah, bangsa Indonesia terdiri dari 1.300 suku. Suku Jawa adalah yang terbesar. Beragamnya suku bangsa diiringi dengan beragamnya agama yang dianut. Walau berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia mengembangkan hidup bertoleransi yang artinya mampu menghargai perbedaan sehingga mampu menciptakan kerukunan dan persatuan. Nah, sekarang kita masuk ke muatan IPA. Nomor 1 berikut yang bukan sifat-sifat magnet adalah C, dapat menghasilkan listrik. Nomor 2, benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet adalah A, jarum. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Tujuan ban dibuat beralur seperti pada gambar tersebut adalah B, memperbesar gaya gesek. Nomor 4, tuliskan 2 contoh keuntungan dan kerugian gaya gesek. Nah, jawabannya ini kita sajikan dalam 2 kolom, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungannya membantu agar kendaraan tidak tergelincir, maka ban dibuat beralur untuk memperbesar gaya gesek maksimal. Sedangkan kerugiannya, permukaan ban cepat menipis dan menghasilkan energi untuk mengatasi hambatan melawan gesekan. Kemudian yang kedua, keuntungannya lagi burung memanfaatkan gaya gesek udara untuk membantu mengurangi laju atau kecepatan terbang.
Nah, kerugiannya burung membutuhkan energi besar untuk melawan gaya gesek udara serta gaya gravitasi saat mengepakkan sayapnya untuk memulai terbang dengan dibantu dorongan kaki. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Yang A, gaya apakah yang bekerja pada peristiwa di samping? Jawabannya adalah gaya gravitasi. Kemudian pertanyaan B, mengapa kecepatan turun penerjun payung melambat setelah parasut terbuka? Jawabannya karena terjadi gaya gesekan antara parasut dengan udara. Kemudian kemuatan SPDP. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh karya seni tempel jenis A, mozaik. Nomor 2, bahan yang digunakan dalam membuat karya seni kolase adalah A, kertas majalah. Nomor 3, bahan utama yang digunakan untuk membuat karya mozaik di samping adalah potongan kertas berwarna. Halaman 162. Nomor 4, tuliskan langkah-langkah dalam pembuatan karya seni montase. Jadi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Persiapkan alat dan bahan. Buatlah sketsa pada media gambar. Cari gambar yang sesuai tema sketsa dari majalah ataupun koran. Guntinglah gambar itu. Beri lem pada guntingan gambar. Tempel pada sketsa sampai didapat sesuai keinginan. Kemudian keringkan karya montase. Nomor 5, tuliskan perbedaan bahan yang digunakan dalam karya seni aplikasi dan karya seni mozaik. Jadi, karya seni aplikasi menggunakan kain flanel, sedangkan karya seni mozaik menggunakan bahan dari potongan kertas warna, potongan keramik, cangkang telur, dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke muatan IPS. Nomor 1, tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang C, perikanan. Nomor 2, contoh kegiatan ekonomi di bidang kesehatan adalah B, dokter memeriksa pasien di klinik. Kemudian nomor 3, di peternakan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan susunya. Nomor 4, manfaat kegiatan ekonomi pada bidang jasa, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen akan suatu layanan tertentu, contoh bidang perbankan dan keuangan, jasa ekspedisi atau pengiriman barang, jasa transportasi, layanan kesehatan, dan sebagainya. Nomor 5, tuliskan 5 contoh barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Contohnya yaitu tekstil ataupun pakaian, otomotif yaitu mobil, motor, dan lain-lain, makanan dalam kemasan olahan, perabotan, barang elektronik seperti TV, kulkas, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke PPKN.
Nomor 1, ketika temanmu sedang melakukan ibadah, sebaiknya kamu menghormatinya. Nomor 2, Made berasal dari Bali. Ia ingin bermain ke rumah Joko yang berasal dari Jawa. Sikap yang seharusnya Joko lakukan adalah B, mempersilakan Made bermain. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nomor 4, tuliskan 5 contoh sikap yang harus kamu lakukan dalam keragaman agama, suku, dan budaya di Indonesia. Yang pertama, menghormati suku dan agama lain. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, berteman tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, bersikap sopan dan santun saat berbicara. Dan yang kelima, mengikuti pentas budaya. Nomor 5, tuliskan pendapatmu mengapa kita harus menjaga kerukunan dalam keragaman budaya di Indonesia. Jawabannya agar tercipta kehidupan yang aman, nyaman, damai, sehingga terhindar dari masalah ataupun konflik, dan terjaga persatuan dan kesatuan demi kelestarian keberagaman budaya bangsa Indonesia. Demikian video pembahasan untuk hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!